Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin, kita bacakan untuk menambah perbendaharaan pemahaman kita dan pemahaman hadis-hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya nambah pengetahuan. Oh, ada hadis bunyinya begini toh. Oh, maksudnya begini dan lain sebagainya. Ini kita gunakan kitab Riyadhus Shalihin karena memang kitab ini sudah banyak dikenal dan hadis-hadisnya juga terhitung hadis-hadis yang masyhur dan sahih. Kita lanjutkan kemarin sampai hadis nomor 9. Kita masuk hadis nomor 10. Al-Ashir. An Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha pada beliau. An dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'ul mayyita, mengikuti jenazah itu salah satu 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u isnani, maka pulang atau kembali yang 2. Wayabqa, dan tinggallah wahidun, yang 1. Yarji'u, kembali dari 3 itu, ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya, itu cuma nganter terus pulang. Wayabqa, dan tinggallah amaluhu, amalnya saja. Muttafaqun alaih. Ini kita sudah paham ya. Jadi 3 hal menyertai jenazah: harta, ya, keluarga, harta dan amal. Yang 2 pulang. Jadi yang 2 pulang itu adalah keluarga dan hartanya. Nah, kalau masih ada yang lanjut memberikan manfaat, itu amalnya. Nah, kalau ada harta yang kemudian dibelanjakan terus memberi manfaat kepada si jenazah, maka sebenarnya itu masuk dalam kategori amal. Jadi ini penting ya, jangan sampai nanti kita keliru memahaminya. Jadi ada 3 hal yang ikut jenazah: keluarga, harta, dan amal. Keluarga dan harta itu nggak ikut, yang masih tetap adalah amal. Dan atas kalau tiba-tiba ada yang harta itu kemudian yang pulang tadi itu, keluarga juga pulang, terus beramal, ya, beramal dengan harta itu, pahalanya masuk kepada si orang yang mati tadi. Bisa enggak? Bisa. Tapi itu bukan lagi masuk dalam kriteria harta dan keluarga. Karena harta dan keluarga itu nggak akan nyampe. Dia masuk dalam kriteria amal. Kenapa kok sampai keluarganya bersedekahkah atau mendoakan dan sebagainya? Itu semuanya karena amal si jenazah. Yakni ketika dia masih hidup itu dia mendidik anaknya, dia mendidik keluarganya, dia memberikan contoh, ya. Entah dia juga orang dermawan dan lain sebagainya. Nah, yang sudah dia belanjakan dari amal-amalnya, baik berupa harta atau yang lainnya, itulah yang kemudian kalau diteruskan oleh ahluhunya tadi itu, ya, maka kemudian ahlu ini jadi bagian dari amal, ya, bagian dari amal. Jadi yang menyelamatkan semua itu sebenarnya adalah amalnya. Karena ada orang yang dia tidak punya kontribusi apapun kepada keluarganya, bahkan keluarganya tidak dididik, bahkan keluarganya tidak diberikan pemahaman agamanya, akhirnya ya tidak nyambung, ya. Jadi harta dan keluarganya juga pulang, terus tidak ada amal yang bikin harta dan keluarga yang pulang itu nyambung. Itu. Jadi harta dan keluarga itu masih bisa nyambung asalkan yang mati itu meninggalkan apa? Amal.
gitu. Jadi dari amal inilah makanya kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga dan juga hartanya itu kemudian nyambung. Tapi kalau enggak, ya enggak akan tersambung oleh apapun. Makanya kuncinya itu adalah amal. Ya meskipun dia ngajari anaknya Al-Fatihah saja, atau mungkin udah Bapak nggak bisa ngajari kamu nak, dibiayai, dicarikan guru, disekolahkan, dididik akhlak dan sebagainya. Tidak semuanya harus dari orang tua, ya. Tapi setidaknya melakukan ikhtiar. Yang dengan amal ikhtiar tadi itu ahlu wa maluhu tadi itu memberikan manfaat. Kalau enggak, ya ahlu dan mal tadi itu sudah selesai, gitu kan. Tidak ada sambungnya lagi karena satu-satunya sambungan hanya amal. Ya. Selanjutnya Al-Hadi Asyara yang ke-11. An Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al jannatu, surga itu aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya. Wanar, dan neraka itu mislu zalik, juga semisal itu. Rawahu Al-Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut Imam Bukhari. Syiraki yaksirusin ahadus suyurin na'li allati takunu fi wajihi wa yahtali masyi'i bi fakotihi gitu. Jadi ini syiraki itu ya bagian dari sendal, ya bagian dari sendal. Itu menunjukkan kedekatan. Orang kok lebih dekat daripada sendalnya sendiri, tali sendalnya sendiri, itu menunjukkan bahwasanya surga itu dekat. Tapi juga yang namanya neraka itu juga dekat juga, gitu kan. Punya potensi yang sama-sama dekat. Kalau nggak hati-hati, orang tiba-tiba ya tergelincir ya masuk neraka, ya. Atau bisa jadi orang yang tadinya seperti dianggap ahli neraka bisa aja diampuni oleh Allah terjadi ahli surga. Jadi ibaratnya kayak orang melewati satu jalan, yang jalan itu kecil, yang kalau kepleset ke kanan itu masuk surga, kepleset ke kiri masuk neraka. Nah ini sama-sama dekat semuanya, ya, karena lebih dekat dari tali sendalnya ya, surga itu, tapi juga neraka begitu. Makanya jangan sampai, ini statement dari Nabi ya, ini statement dari Nabi. Jangan sampai orang merasa, wah saya ini lebih dekat kepada surga daripada neraka. Oh enggak, kita ini semuanya dekat semua. Ya kan, neraka juga dekat, ke surga juga dekat. Karena kita belum ending. Ya. Di dalam hadis yang dulu pernah kita pelajari di bab awal gitu ya, ada seseorang yang antara dia dan surga itu cuma tinggal satu dirok. Ya cuma tinggal sehasta. Tapi terus ternyata dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, padahal dengan surga itu sudah tinggal sehasta. Ya udah nyemplung ke neraka. Kita endingnya ending yang buruk. Nah, naudzubillah min dzalik. Artinya karena punya potensi sama-sama dekat, tidak punya hak kita itu untuk memvonis orang lain, oh ini ahli neraka, oh ini ahli surga, oh ini lebih dekat pada kebaikan, oh ini lebih ini dan sebagainya. Itu kita tidak punya hak secara hakiki. Ya, secara hakiki. Hakikatnya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau melihat dohir amalnya, kita bisa mengatakan dari dohir amal ya, misalnya, wah ini secara profesi pekerjaannya ini lebih dekat kepada neraka. Ini orang ini lebih dekat masuk ke neraka, itu bisa. Ya, contoh misalnya dia main riba, membungakan uang. Nah orang kerja di tempat yang riba begini ini lebih dekat ke neraka nih. Nah itu oke-oke saja, karena memang ya pekerjaannya seperti itu. Tetapi apakah kemudian akhirnya endingnya dia tetap berada di situ terus masuk neraka, ya itu kita belum tahu. Tapi dia dekat banget dengan neraka, sedekat itu. Hanya sekali lagi, kalau ke neraka sedekat itu, ke surga pun juga sebenarnya dekat. Nah, seperti orang yang sudah bunuh 100 orang, ya itu kan neraka, oh dekat sekali. Ya bukan hanya dekat tapi banget. Ya, tapi ternyata endingnya dia masuk ke surga. Karena memang juga ke surganya deket gitu kan. Ibaratnya wah ini jelas-jelas masuk neraka, ini udah bunuh 100 orang, tapi tergelincir masuk
surga. Ke surga malah tergelincir gitu ya. Tapi endingnya ternyata husnul khotimah. Sehingga dari sini kita pertama tidak boleh suudzon bahwasanya seorang itu pasti berada dalam keburukan seterusnya. Terus kita ya juga harusnya husnudzon bahwasanya Allah itu Maha Pengampun yang bisa memasukkan orang yang bahkan ahli maksiat paling besar dosanya pun bisa masuk ke dalam surga. Itu statement hadis ini seperti itu. Sehingga kuncinya adalah ya hati-hati terutama kepada diri kita sendiri. Selanjutnya hadis nomor 12, Asani Asyara Ana bi Firas Rabi'ah ibni Ka'bin al-Aslami. Ya, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khatimi Rasulillah SAW. Dia adalah pembantunya Rasulullah SAW. Wa min ahli Sufah, dan beliau itu adalah orang dari ahli Sufah. Ahli Sufah itu adalah para sahabat yang tinggal di masjid, standby 24 jam, tinggalnya memang di masjid, di bagian masjid yang ada atapnya. Karena masjid Nabi itu ada yang beratap, ada bagian yang tidak ada atapnya. Nah, yang bagian ada atapnya itu ada penghuninya yang disebut sebagai ahlu sufah radhiyallahu anhu. Nah, beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ahlu sufah ini beliau berkata, kuntu adalah aku, abi itu pernah menginap bermalam. Ya, abi itu aku bermalam. Ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW. Fatihi biwadu'ihi. Fatihi, maka aku mendatangkan pada beliau biwadu'ihi, dengan tempat wudunya. Jadi ambilkan ember sama airnya itu wadu gitu ya. Biwadu'ihi itu dengan air wudunya. Wa hajatihi, dan juga perlengkapan untuk hajat beliau atau keperluannya. Faqala, maka beliau Rasulullah SAW itu berkata, salni, mintalah kepadaku. Nah, ini apa namanya, punya kesempatan bagus gitu ya. Ini karena tawaran dari Nabi. Salni, mintalah padaku. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka, aku minta kepadamu ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah, untuk menjadi murafaqat itu tetangga dekat atau orang yang dekat. Ya, orang yang dekat kepadamu fil jannah, di dalam surga. Faqala, maka bersabda Nabi, awa ghairu dzalik, atau yang selain itu. Ini permintaannya, mintalah gitu kan. Dijawab, saya pengen nanti jadi orang dekat kamu di surga ya Rasul. Nah, maka kemudian beliau menjawab, atau yang selain itu aja gitu kan. Qultu, maka Rabi'ah bin Ka'ab ini berkata, huwadzaka, itu saja. Ya, huwadzaka, ya udah itu aja ya Rasul. Enggak ada yang lain, ya. Qala, bersabda Rasul, fa'inni ala nafsika, fa'inni, maka tolonglah aku, ala nafsika, atas dirimu, bikasrati sujud, dengan banyak bersujud. Maksudnya, tolonglah saya agar permintaanmu itu terwujud, ya. Supaya terwujud itu kamu perbanyak sujud. Ya, ini Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi ini salah seorang ahlu sufah. Ahlu sufah itu kebanyakan orang-orang miskin. Salah satu sahabat yang terkenal yang juga menjadi ahlu sufah itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau itu ahlu sufah juga. Jadi memang rata-rata yang tinggal di situ tuh orang miskin, makan ya nunggu dikasih Rasul gitu ya. Ya apa-apa penopang hidupnya itu pemberian dari Rasulullah SAW. Tapi justru apa yang diberikan Rasul itu kan berarti makanannya, minumannya itu pasti adalah yang berkah. Ya. Tapi ini bukan terus nggak kerja, enggak, justru mereka itu 24 jam melayani masjidnya Nabi. Mereka inilah khotim atau pembantu Masjid Nabawi. Ya, karena full 24 jam ngurusi masjid, mereka tidak cari nafkah. Ya, hanya ngurusi masjid dan juga ngurusi Rasulullah SAW. Di standby 24 jam di masjid. Ini istilahnya kalau sekarang tuh marbotnya. Ya, marbotnya khusus ngurusi apa namanya masjid dan keperluan Rasulullah. Nah, salah seorang itu ada yang bernama
Rabi'ah ibni Ka'bin. Ya, ini pada satu saat mendatangkan air wudhunya Rasul. Terus beliau ya pokoknya keperluan hajatnya dipenuhi gitu ya. Terus beliau bertanya atau berkata, mintalah padaku. Nah ini sekedar pemahaman bahwasanya minta itu memang hanya kepada Allah. Ya, nah kalau Rasul bilang mintalah kepadaku, itu bukan berarti menggantikan posisi Allah, bukan. Inilah yang biasa disebut sebagai apa? Tawasul. Ya, tawasul itu beliau adalah menjadi perantara, bertawasul kepada Rasulullah. Mintalah padaku. Karena nanti Rasul yang akan memintakan kepada Allah. Ya sal nih, mintalah padaku, gitu kan. Nah ini wujud tawasul itu seperti ini. Nah kemudian sahabat ini minta, benar-benar minta. Saya pengen jadi teman dekatmu ya Rasul, nanti di surga. Nah maka Nabi, wah ini permintaannya khusus ini, gitu ya. Dia nggak minta harta. Kalau ada kesempatan kayak gini kan biasanya orang mikirnya, wah ini Nabi nih, mumpung kabul ini gitu ya. Kan banyak itu orang-orang yang dari Indonesia sengaja umroh datang ke makam Nabi gitu ya. Terus di sana minta tuh mesti yang diminta adalah gimana ya Rasul, bisnis saya, PT saya, dagangan saya gitu kan. Semuanya urusannya datang pada Nabi itu hanya untuk melibatkan Allah dan Rasulnya itu membesarkan bisnisnya. Itu rata-rata gitu. Jadi kalau punya kesempatan ya, kan sering tuh kita membaca hadis-hadis. Kapan doa paling makbul? Oh, doa paling makbul itu ketika ini, ketika ini, ketika ini. Nah, kita jumpai waktu itu. Apa yang kita minta? Rata-rata kita melibatkan Allah dan Rasulnya buat gedein bisnis gitu ya. Padahal Nabi diutus itu ya tujuannya bukan buat gedein bisnis kita. Ya, tapi ketika dikasih kesempatan minta dan dijamin makbul, ya rata-rata di kepala kita tuh ya sudah mintanya itu. Ya Allah, saya sedang merintis bisnis startup gitu kan. Tolong dilancarkan ya Allah. Saya sedang isa, tolong lah. Apakah dilarang? Enggak juga. Ya boleh-boleh saja. Tapi ini yang istimewa sahabat ini nih. Ya, minta padaku. Punya kesempatan minta seperti ini, diminta apa? Pengen jadi orang yang dekat dengan Rasul ketika di surga. Wah itu kan apa? Out of the box, gitu kan? Pemikirannya out of the box. Artinya di dunia gimana? Ah dunia sebentar ini, gitu ya. Mau jadi apa aja terserah, gitu ya. Cuma sebentar ya. Miskin juga sebentar, gitu kan? Nah itu apa namanya, sehingga Nabi nanya, loh itu ada yang lain nggak atau yang lain aja gitu kan, jangan itu gitu kan. Oh enggak, itu aja. Fokus. Jadi Nabi mencoba mengalihkan, coba yang lain gitu kan, itu tetap dia fokus, itu aja, huwa zaka ya. Maka Nabi ya sudah, kalau permintaannya itu ternyata ya sudah minta kepada atau bertawasul kepada orang yang tepat, yakni Rasulullah, dan beliau pasti makbul. Itu saja. Yang namanya meminta itu harus melibatkan ikhtiar. Ya. Jadi ini nasihat penting buat kita, karena kita itu seakan-akan saat ini mengandalkan hanya apa? Doa saja. Udah cukup doa, yang penting di waktu-waktu yang makbul. Loh, di hadis ini ya siapa lagi yang kalau bukan Nabi yang bisa berdoa makbul? Padahal Nabi itu pasti makbulnya. Tapi ternyata Nabi itu masih tetap mensyaratkan ya, fa ini ala nafsika bikasroti sujud. Ya sudah, kalau permintaannya itu, tolong saya, kamu perbanyak sujud. Maksudnya apa? Perbanyak sujud itu ya mesti otomatis perbanyak ruku, otomatis perbanyak berdiri, perbanyak i'tidal gitu ya, perbanyak baca Al-Qur'an gitu ya. Karena sholat itu mesti baca Al-Qur'an. Artinya walaupun bilangnya perbanyak sujud itu maksudnya ya semua ritual dalam sholat. Karena penyebutan sebagian itu menunjukkan itu perintah secara utuh. Ya bantu saya, kamu banyak sholat. Ya, jadi sehingga sebenarnya ketika kita itu berdoa,
Ya, berdoa itu tidak untuk merubah Allah, sama sekali enggak. Ya, berdoa itu sebenarnya sedang merubah diri kita, kembalinya ke kita. Ya, sebenarnya berdoa itu semacam seperti afirmasi, gitu, afirmasi ke diri kita. Ya Allah, saya minta ini, gitu kan. Ya, kalau jawaban yang paling tepat untuk kita itu sebagaimana jawaban Nabi. Kamu minta kaya, ya tolong saya pantaskan diri kamu untuk pantas menjadi orang kaya. Ya, jawabannya itu sama dengan ini. Oh, kamu pengen deket-deket sama saya, bantu saya dengan lebih banyak sujud. Dengan cara itu nanti deket di surga. Ada yang datang ke makamnya Rasul, saya pengen bisnis lancar, saya lancar. Ya sudah, pengen bisnis lancar, bantu saya dengan cara ngurus bisnis yang benar. Jangan ditinggal tidur mulu. Ya. Ada orang titip dana ini apa, bukannya diputar dengan cara yang jujur, malah sibuk sholawatan, sibuk ini dan lain sebagainya. Itu justru yang diminta itu, gitu ya. Apa yang diminta diikhtiarkan sesuai dengan yang diminta, gitu kan? Itu harus sesuai. Ya tidak hanya sekedar udah dapat investasi, gitu kan? Ini ada duit 5M, terus sibuk didiemin saja. Ya sholat, terus sholawat, terus zikir, terus dan sebagainya. Lah apa salah? Ya kalau itu tetap berpahala, tapi duit 25M-nya ini ya mandek. Mandek. Ya orang nggak mau gimana Pak? Setelah ya saya sudah sholawat, saya sudah ini dan sebagainya. Duit 5M saya gimana? Sudah ada untung apa? Ya belum, saya sedang mengusahakan ini dengan banyak sholawat gitu. Ini gimana nih orang ini? Lah sholawatnya benar, itu benar, ada yang salah gitu kan. Statement saya tidak untuk menghina sholawat, bukan. Ya, tapi buatlah ikhtiar sebab akibat yang relevan. Ya, yang relevan. Ada orang lapar, kelaparan, gitu kan. Terus, waduh, orang lihat, kasihan banget nih orang lapar, udah dikasih nasi. Habis ada nasi di situ, dia sholawatan, baca Quran 30 juz, nggak dimakan nasinya. Gitu. Terus dia berharap kenyang sendiri. Ya saya mudah-mudahan dengan cara ini, ikhtiar ini saya kenyang. Karena sudah saya minta pada Allah kenyang, gitu kan. Terus sudah ada nasi di depan matanya, sudah ada sendoknya, sudah lauknya lengkap. Ya kalau dimakan bener itu kenyang banget. Tapi dia cukup bersolawat. Ya ini kan orang lucu. Ya, dia minta apa? Ya minta kenyang. Ya sudah ada sarananya, dimanfaatkannya, dimakan. Gitu loh. Sementara yang lain-lain, sholawat dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bahan-bahan penguat rohani kita. Kalau sebab zahir yang kita kejar, karena ada capaian-capaian zahir yang hendak kita kejar, ya kerjakanlah capaian-capaian zahirnya. Ya sebab-sebab untuk mencapai zahir itu ditempuh. Pengen kenyang, ya kenyang itu ditempuh dengan cara makan. Kamu nggak usah baca Quran 30 juz, ada makanan di situ kamu makan, ya kenyang. Karena upaya zahirnya sudah ditempuh. Nah banyak orang itu kadang-kadang bisnis gak bisa, ya karena gak bisa bisnis ya udahlah saya titipkan pada Allah. Loh emang siapa Allah suruh ngurus bisnis kamu? Gitu kan. Ada orang yang bahasanya mungkin sebenarnya gak salah, tapi cara ngerjainnya salah. Saya titipkan anak saya kepada Allah. Loh sebentar, ini nanti dulu. Sebenarnya Allah itu titip kepada kamu, atau kamu harus balik titip pada Allah? Ya. Kita ini kan dititipi anak. Sebenarnya Allah titip pada kita atau kita titip pada Allah? Itu kan balik titip-titipan gitu kan. Ada orang ini tapi titipi duit berapa? 1 juta. Ya sudah, baik saya akan jalani titipan kamu. Baik setelah itu saya akan titipkan kembali kepada kamu. Loh ini yang benar gimana? Kan ada orang yang udahlah anak itu kita titipan aja kepada Allah. Lah nanti dulu titip pada Allah itu maksudnya apa? Dan Allah titip kepada kita itu maksudnya apa? Ya, ketika Allah kita dikaruniai keturunan, karena mungkin kita minta, sebagaimana juga Nabi Zakaria dulu minta, akhirnya dilahirkanlah Nabi Yahya. Demikian juga dengan keluarga Imron, ya dikaruniai juga putri, gitu ya. Dan banyak, gitu kan, keluarga-keluarga dari para nabi ini yang kemudian berdoa dan dikaruniai. Artinya apa? Anak ini titipan Allah. Nah lantas apa? Lantas kitalah yang mendidik, karena kitalah yang dititipi. Lantas kalau ada statement kita titipkan kepada Allah, kita titipkan kepada Allah itu maksudnya
kita sudah tempuh jalur-jalur ikhtiar dohirnya. Nah, setelah itu yang menggerakkan anak ini kemudian tertarik kepada kebaikankah, atau anak ini tertarik kepada keburukan yang akhirnya tiap hari itu kerjaannya hanya maksiat mulu gitu ya. Dikenalkan ayat melengos, dikenalkan hadis melengos, tapi kemudian begitu diajari yang buruk-buruk itu langsung cepat pinter gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sudah di luar kemampuan kita untuk mengendalikan hati. Nah, disitulah ya kita titipkan kepada Allah. Ya, tetapi usaha zahirnya ya kita tempuh. Jangan nggak ngapa-ngapain begitu punya anak. Gimana? Putra kamu sekarang gimana gini? Ya, saya sih pasrah aja, saya titipkan kepada Allah. Lah, nggak dikasih makan. Nanti kan rezeki dari Allah. Waduh, ini repot ini gitu ya. Akhirnya nggak tanggung jawab gitu kan. Jadi Allah itu bukan tempat untuk kemudian kita lepas tanggung jawab. Pinter banget kalau ngomong kayak gini gitu ya. Tapi tetap kita upayakan jalur dohirnya sampai maksimal di bagian kita. Nah, sisanya itu barulah kita titipkan kepada Allah. Karena memang bagian itu kita tidak bisa jangkau. Hal-hal yang kita tidak bisa jangkau, baru kita titipkan kepada Allah. Ya, tapi kalau mengupayakan zahir, ya mendidik, menasehati, membiayai, mencarikan nafkah, itu sudah wewenang bagian kita. Masalah hasilnya berapa? Nah, itulah wewenang Allah untuk ngasih, bukan lagi wewenang kita. Sekali lagi, kitalah yang dititipi. Ya, kalau ada istilah apa namanya, saya titip kepada Allah, itu adalah titip kepada hal-hal yang merupakan bagian Allah. Ya, untuk menentukan takdirnya, karena sebab-sebab zahirnya sudah kita lakukan. Sama halnya dengan ini. Oh, pengen jadi teman dekatnya Rasul di surga. Oke, bantu saya dengan sujud, tidak lantas. Oh ya sudah, beres tak tanggung gitu ya, karena sudah minta sama Rasul, dah beres, saya makbul kok, tenang aja, habis itu kamu terserah. Enggak begitu ya, sudah yang ya kan yang nyuruh situ juga, nyuruh suruh minta, begitu saya minta kok saya yang malah dikasih suruh banyak sujud gitu. Bukan begitu, minta itu memang disuruh, tetapi mewujudkan permintaan itu pun juga harus dengan ikhtiar gitu ya. Itu ya poin pentingnya itu. Makanya fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Apapun itu wujud doa kita, minta kaya, minta kehidupan lancar. Nah, kadang-kadang ada permintaan yang sebenarnya makbul, tapi kita tidak merasa itu makbul karena kita salah memahami. Ya, ada orang, ya Allah karuniakanlah kepada kami rizki yang melimpah. Nah, tapi di kepala kita rizki melimpah itu artinya apa? Duit. Duit, harta, itu rezeki yang melimpah. Padahal menurut Allah, duit itu bukan rezeki. Nah, ini penting ya. Duit itu bukan rezeki. Harta itu rezeki bukan? Bukan. Tapi rezeki bisa berwujud duit. Rezeki bisa berwujud harta. Ya, rezeki bisa berwujud kekuasaan. Tapi kekuasaan bukan rezeki. Duit bukan rezeki. Jadi nggak bisa dipahami balik. Ya, duit itu cuma alat tukar. Ya, harta itu sesuatu yang dianggap manusia bernilai. Tapi apakah itu rezeki? Bukan. Ya, tapi rezeki bisa berwujud harta. Nabi Sulaiman dikasih harta. Tapi itu jadi rezeki ketika harta itu dibelanjakan di tempat yang benar. Jadi duit atau harta itu baru bisa disebut rezeki ketika pembelanjaannya benar. Ya, makanya rezeki itu bisa berwujud duit, bisa berwujud harta karena yang dikasih duit atau harta itu membelanjakan di tempat yang benar. Tapi ketika itu tidak benar pembelanjaannya, duit itu azab, itu bisa. Harta itu azab, itu bisa. Ya, kekuasaan itu azab, itu bisa. Makanya ketika kita berdoa, ya Allah karuniakanlah kami rezeki yang banyak, terus kok duitnya sedikit, ya itu berarti terus orangnya ngomel gitu. Wong saya udah banyak doa, duit saya tetap sedikit dan sebagainya. Itu berarti dia nggak paham tentang rezeki. Beda halnya kalau dia minta, ya Allah kasih saya duit banyak, beda. Nah, itu bisa jadi dia minta
Bisa jadi rezeki karena duitnya belum tentu jadi rezeki. Bisa jadi rezeki tapi belum tentu. Atau sebenarnya dia minta duit itu sedang minta bencana. Gitu. Karena duit itu bisa berubah jadi bencana. Makanya minta itu yang clear. Ya udah saya kalau gitu clear aja sekarang saya minta langsung aja emas 10 gram. Ya boleh-boleh saja. Tapi ya seringkali Allah dengan segala ilmunya, apalagi kalau kita tuh sudah dianggap sebagai kekasihnya. Oh, ini doanya clear banget ini. Minta ya Allah duit sebulan ya misalnya ini sebulan 50 juta itu kan clear. Itu nggak bisa salah tafsir 50 juta oke. Tapi kalau minta rezeki tadi itu dikasih rezeki dalam bentuk macam-macam gitu kan. Oke kasih 50 juta ya karena ini ya sudah memang mintanya 50 juta akhirnya kasih 50 juta terus dikasih sakit yang harus berobat 45 juta ya dikasih sakit sama Allah yang harus berobat 45 juta terus buat nunggunya itu 5 juta habis ya habis itu tetap ngeluh lah saya kalau punya duit kan cepet habis gitu. Sementara yang dikasih duit mungkin gaji cuma 5 juta sehat nggak dikasih penyakit yang harus bayar 45 juta makanya kadang-kadang kita harus sepemahaman gitu ya kalau minta itu yang jelas yang clear gitu ya dan memang aturan dari Allah dan Rasulnya ketika minta itu kita itu malah dilarang untuk detail kita itu dilarang untuk apa detail karena detail itu seperti menghina Allah ya kalau seperti makanya ada berdoa gini ditegur sama Rasul ya Allah saya minta surgamu saya masuk surgamu di mana rumah saya itu yang begini lingkungan sekitar rumah saya itu yang begini yang saya miliki di surga itu begini didetailkan gitu kan maka Nabi dengar doa kayak gitu itu langsung ditegur anaknya kamu doa jangan kurang ajar gitu kan kalau kamu minta masuk surga ya sudah masuk surga saja kalau sudah masuk surga yang kamu sebut rinci itu mesti ada selesai ya jangan ya Allah yang saya masuk surga rumah saya nanti di pinggir danau ya danaunya itu yang begini ngapain ngatur-ngatur sampai detil cukup masuk surga aja nanti yang seperti itu masih akan didapat jadi meminta itu pokoknya ya meminta itu pokoknya didetilkan tuh malah tadi itu kayak ya Allah saya minta duit 50 juta ya dikasih bener ya kalau emang bener-bener makbul itu kasih bener 50 juta nggak akan kurang nggak akan lebih Allah mampu untuk itu tapi habis itu tadi dikasih sakit yang berobat tahu 5 juta tahu-tahu duitnya kecolong gitu kan 5 juta ya habis gitu kan makanya kalau doa minta rezeki itu bisa aja gajinya kecil ya gajinya kecil tapi nggak pernah kekurangan ya duitnya ya segitu-segitu aja buat bulan depan ada nggak ada ya, anaknya nanti 3 bulan lagi bayar SPP loh ini udah tahun ajaran baru udah punya duit belum gitu kan tapi nanti begitu hari hanya punya duit dan bisa bayar jadi akhirnya anaknya bisa kuliah semuanya ya duitnya tercukupi semuanya tapi nggak pernah minta detail kepada Allah nominal angkanya berapa biar Allah yang atur. Tapi kalau ditanya buat bulan depan ada nggak ada. Nah itu orang-orang yang rezekinya itu benar-benar yang ngatur Allah. Dia cuma disuruh Allah, udah kamu sibuk ibadah saja. Kamu sibuk berbuat baik saja. Rezeki yang lain-lain dan sebagainya saya tahu. Otak kamu itu mesti panas itu ngurusi. Besok minggu depan makan apa, bulan depan apa, tahun depan gimana, anak saya gimana, tahulah gitu kan. Tapi kalau kamu sibuk ibadah, yang urusan-urusan kayak gitu itu buat Allah mudah. Ya enggak akan jadi tapi kalau orang mikir itu beban terus melibatkan Allah untuk terlibat dalam bebannya tadi itu punya kesempatan satu-satunya masuk kuburnya Rasul tetap aja yang diminta urusan bisnis kayak gitu-gitu wah ini diajak apa namanya agama itu diajak mendetilkan untuk membaguskan bisnisnya itu akhirnya begitu tapi kalau dia bisa berpikir global pokoknya apa yang diminta apa ya seperti jawaban Nabi udah tolong saya perbanyak sujud gitu kan karena yang diminta memang urusan-urusan yang batiniah urusan-urusan ruhaniah tapi kalau nanti urusan-urusan yang dohiriyah ya Nabi juga akan menyarankan tolong saya kamu tempuh sebab dohirinya agar bisa mewujudkan apa yang kamu minta
Selanjutnya hadis nomor 13. As-salisu asyara. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdirrahman. Dari sahabat Abu Abdillah ada yang menyebut dia kunyahnya tuh Abu Abdirrahman. Sauban maula Rasulillah. Nama aslinya itu Sauban. Itu adalah maula pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, "Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Alaika wajib atasmu bikasrotis sujud dengan memperbanyak sujud. Fainaka maka sungguhnya lantas sudah tidaklah engkau bersujud lillah kepada Allah sajdatan satu sujudan ila kecuali rafa'akallahu biha darajah. Allah akan mengangkatmu dengan sujud tadi itu satu derajat. Wa hatta anka dan menghapus darimu biha dengan sujud tadi itu khotiatan satu dosa. Rawahu Muslim. Ini adalah fadilah bersujud. Ya, fadilah bersujud. Tentu saja sujud dalam hal ini adalah sujud yang kaitannya sama ibadah. Ada yang sujud dalam sholat, ada sujud syukur yang tidak harus dalam satu sholat, ada sujud tilawah, ada sujud-sujud yang lainnya yang secara syar'i diperintahkan, tapi pada prinsipnya sujud itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada kita untuk melakukannya. Nah, yang terbaik memang dalam sholat. Itu adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Allah. Ya, bukan berarti Allah berarti letaknya di bawah. Orang kan mikirnya suka aneh-aneh. Itu gara-gara mujasimah. Mujasimah itu menjisimkan Allah. Ketika ada hadis orang terdekat itu ketika sujud, maka pikirannya, oh ini berarti Allah itu di bawah. Karena ketika sujud itu paling dekat gitu kan. Tapi kalau katanya Allah di langit, ya berarti kalau kita naik ke gunung, kita lebih dekat kepada Allah. Itu sekali lagi juga sama-sama mujasimah gitu kan. Ya jangan apa namanya berpikir Allah itu kayak gitu, ditaruh di atas, taruh di bawah. Ke bawah makin dekat, ke atas makin dekat, nggak bisa begitu. Ya, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah nggak kayak gitu. Ini bayangan kebodohan kita saja kalau masih membayangkan seperti itu. Jadi dengan sujud itu memang adalah terdekatnya hamba dengan Allah. Itu dengan satu kali sujud Allah menaikkan derajatnya dan menghapus satu dosa. Apakah hanya dengan ini saja kita bisa mendapat fadilah ini? Ternyata tidak. Nanti kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, termasuk ketika kita itu istilahnya ingin mengamalkan amalan sujud ini, maka amalan yang lain yang menyebabkan kita bisa sujud pun juga dikaruniai pahala yang sama. Contoh gini, kita sujud itu di masjid, ya kita sujud di masjid. Tadi dengan sujud itu kita dihapus dosa dan juga ditinggikan derajatnya. Ternyata berjalan ke masjid, ya nanti dilihat di hadis-hadis yang lainnya. Berjalan ke masjid, salah satu fadilah kita berjalan ke masjid itu adalah dengan langkah ke masjid kita itu, langkah kita akan bisa mengangkat satu derajat dan langkah kita juga akan menghapus satu dosa. Sama persis. Ya, kenapa? Karena kita melangkah ke masjid itu dalam rangka ingin melakukan apa? Sujud. Ya, ingin sujud. Di masjid kan ingin sujud. Ya, pengen taat kepada Allah. Dan dengan taat itu kita diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Sehingga baru melangkah ke masjid saja, langkahnya dipahalai dengan pahala yang sama. Ya, jadi nanti dibaca saja hadis-hadis terkait pahala berjalan ke masjid. Ya, tidaklah orang melangkahkan kakinya ke masjid kecuali satu langkahnya itu akan diangkat derajatnya dan juga akan dihapus satu dosa, itu baru melangkahnya. Ya, makanya hal-hal yang menjadi asbab ya dilakukannya sesuatu yang berpahala, maka asbab ini ketika dilakukan juga berpahala. Wah, dulu pernah saya ditanya, belajar Iqra itu ada pahalanya enggak? Belajar Iqra itu loh. Kalau belajar Quran
ada pahalanya. Jadi misalnya kita sama guru baca Al-Fatihah, yuk bismillah, salah, diulangi, salah, ulangi, alhamdulillah, salah, ulangi gitu. Karena itu jelas-jelas yang dibaca adalah Al-Qur'an. Sehingga satu hurufnya itu dipahalai dengan 10 kebaikan. Tapi kalau dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Ya, tergantung. Kenapa? Orang Arab sana belajar aba itu sama dengan kita belajar ABCDE. Kalau sekedar ingin membasmi dari buta huruf, ya, yang dilakukan orang Arab akan sama dengan ketika kita belajar Iqra. Sekedar bebas buta huruf. Setelah bisa baca Arab, apakah dia mau baca Quran berbahasa Arab atau membaca Quran yang juga tulisannya Arab gitu ya, itu sudah level praktis, level penggunaan. Artinya apa? Belajar Iqra-nya sendiri belum berpahala. Ya apa lah. Tapi kalau makanya ada syarat. Kalau dia belajar ba'a, ya, nabasa, sabana, wah itu ulang-ulang itu ya firman. Itu niatnya, nih pelajari ya, biar nanti kamu bisa baca Al-Qur'an. Nah, itu baru belajar Iqra itu punya pahala. Ya, makanya dulu sebelum ada Iqra itu ada yang ketika nyontohin itu langsung baca ayat biar dapat langsung pahalanya gitu. Tapi kalau sekarang jangan baca ayat dulu, yang penting paham huruf. Nah, paham huruf ini tergantung niatnya, apakah setelah paham huruf dan bisa baca digunakan baca Quran atau tidak. Makanya sekali lagi tadi, baca Quran itu pahala. Semua hal yang diniatkan ya untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an, menelaah isinya, memperdalam, maka semua yang menuju ke sana itu juga dipahalai asalkan tujuannya memang ke sana. Ya. Ke masjid tadi langkahnya dipahalai karena ketika di masjid kita sujud yang ada pahalanya. Kenapa belajar Iqra jadi punya pahala? Kalau memang belajar Iqra-nya niatnya untuk bisa membaca Al-Qur'an, bukan untuk membaca yang lain. Ya itu. Nah, kalau mau ke Arab, mau jadi TKW ya beda lagi. Ya kan ada belajar bahasa Arab. Ditanya gitu kan. Kaifa haluk gitu kan. Gimana kabarnya? Gitu kan. Khair gitu kan. Kaifa asbahna, kaifa asbahta gitu kan. Diajari bahasa percakapan. Berpahala enggak? Ya enggak. Ya, kalau belajarnya hanya untuk sekedar tahu bahasanya, dia tahu conversation, terus buat kerja. Tapi kalau ini kerja buat untuk amal ibadah juga untuk kebaikan, ya itu baru nanti kalau dikaitkan dengan niat-niat itu semuanya jadi punya pahala. Jadi hal-hal yang tadi memperantarai agar kita punya amalan ibadah itu jadi berpahala karena ngikut. Ya, tapi kalau ininya sendiri berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan ibadah, maka ini tidak akan jadi nilai ibadah. Sama halnya dengan kita kerja, numpuk-numpuk duit atau duit itu rezeki apa bukan? Belum tentu. Tapi ketika dia digunakan untuk kebaikan, inilah rezeki. Ya, tapi duit itu enggak diapa-apa, cuma ditumpuk-tumpuk, ya jadi tuntutan nanti di hadapan Allah. Kenapa duitnya kamu tumpuk-tumpuk? Alladzi jama'a malahu wa addadah. Ini orang yang dikatakan humazatil lumazah. Yaitu alladzi jama'ama lau adada. Orang-orang yang mengumpulkan harta terus cuma ngitung-ngitung doang. Dia tahan, enggak dia belanjakan dalam kebaikan. Sampai di sini ditanyakan? Baik, satu hadis lagi, hadis yang ke-14. Ar-Rabi'u asyara an Abihi Sofwan Abdillah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia itu mantola umurhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan.
Ya, Bushrin kata tadi bidomil paknya itu didoma. Ini sahabat Bushrin, bukan Basrin gitu ya. Ini biar menyebut namanya benar. Yang meriwayatkan hadis tadi itu namanya Bushrin, bukan Basrin. Jadi menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Karena begini, ada orang yang meninggal duluan atau didoakan, ini orang baik begini begini begini. Nah terus ada yang meninggalnya setahun kemudian, ya setahun kemudian. Maka dalam mimpi salah seorang sahabat itu ketemu bahwasanya ini kok pahalanya bisa lebih banyak gitu kan. Maka Nabi menjawab, loh bukankah setahun itu waktu yang panjang yang bisa menyebabkan orang itu berbeda dalam hal amal. Ya, jadi ini ada orang soleh meninggal duluan. Ya, misalnya umur 50 tahun. Ada lagi orang yang juga ya mungkin amalnya nggak terlalu ini, tapi dia umurnya 51 tahun atau 52 tahun. Loh, setahun itu sehari saja, kan setahun, sehari saja dia sudah selisih amalnya itu banyak. Ya. Makanya mempertahankan umur itu tidak terus lantas identik dengan kamu cinta dunia, pengen hidup terus, ya, mati biar di tangan Allah, bukan begitu. Niat kita memperpanjang umur itu biar kita lebih banyak mengumpulkan amal-amal kebaikan. Ya ada kiai soleh umurnya 40 tahun bisa jadi kalah dengan orang yang solehnya biasa-biasa aja tapi umurnya 60 tahun karena sisa 20 tahun dia itu diisi dengan amalan yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh kiai yang umurnya 40 tahun sudah mati. Ya paling bedanya nanti berapa banyak jariahnya yang ya kalau ini 20 tahun sisanya lebih banyak jariahnya dia menang. Gitu loh. Jadi jangan sepelekan umur. Ya sehari saja itu bisa menentukan derajat seseorang di hadapan Allah. Karena sehari itu berarti sudah lima waktu sholat beda selisih dengan orang yang duluan mati. Gitu kan. 5 sholat ini menentukan sekali. Jangankan sehari. Yang mau tobat itu baru mau jalan saja mati itu sudah masuk surga. Coba kalau dia berangkatnya matinya kemarin belum sempat niat mau bertobat neraka cuma jarak sehari. Ya, jadi jangan abaikan waktu. Panjang umur itu penting. Asalkan panjang umur kita diisi dengan kebaikan. Itu saja barangkali kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT juga bisa panjangkan umur kita yang bisa kita isi dengan kebaikan lebih banyak. Allahumma amin. Tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر